Salam sehat buat kalian, terima kasih yang sudah mampir dan hadir di channel YouTube Panatua Saesin. Kita lanjut perjalanan cerita Xiaoyan Battle Through the Heavens versi novel. Chapter 1016, Kisaran Angin Lightning Mountain. Xiaoyan terus menyeret racun keluar dari Demon Poison Spot dan menggunakan Glaze Lotus Heart Flame untuk menyempurnakannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi terang, dia, yang masih di rumah batu, perlahan membuka matanya. Penyempurnaan seluruh malam tidak menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena penambahan jumlah besar Doqi, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya redup berkedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar Doqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiaoyan menunduk dan melihat Demon Poison Spot di dadanya. Saat ini, ukurannya sudah jelas menyusut sedikit. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan ketika dia melihat ini. Dia setidaknya telah membuang 10 kumpulan racun di malam hari. Itu tidak terduga bahwa jumlah ini adalah bagian yang kecil jika dibandingkan dengan Demon Poison Spot secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Doqi dalam 10 kelompok racun, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa kekuatannya telah membaik. Meskipun perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap sangat luar biasa. Lagi pula, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiaoyan dilatih dengan cara ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia mampu mencapainya dalam satu malam. Efektivitas ini sudah cukup hebat. Ada kesenjangan besar antara setiap bintang dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka masuk, menengah, muka, dan puncak. Namun, diferensiasi tersebut terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu sangat berguna ketika menggunakannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Menurut tebakan Xiaoyan, dia seharusnya berada di level menengah setelah menyerap Doqi di dalam Demon Poison Spot. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran tingkat Elder pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia mengambil pakaiannya dan mengembalikannya. Saat ini, Doqi di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap Doqi dari Demon Poison Spot. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Doqi bergerak oleh Xiaoyan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan Grand Pavilion akan diadakan dalam beberapa hari. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong membuka pintu dan hanya berjalan keluar. Ketika Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan, penjaga menelan emas tikus berdiri di samping buru-buru membungkuk ke Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa mengatakan apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju ke surga ketika naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiaoyan mengabaikan gunung mata langit saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka kalau dia bisa memenuhinya sekarang. Dua tokoh bergegas ketika Xiaoyan naik ke udara. Adik kecil Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Si muncul. Dia memandang Xiaoyan dan buru-buru bertanya. Xiaoyan mengangguk dan tertawa, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat bertahan lama di sini. Terima kasih atas keramahan kamu yang luar biasa. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan datang dan berkunjung. Petik 1. Jin Si dan Jin Gu tidak bisa mengatakan kata lain untuk membuat Xiaoyan tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, adik kecil Xiaoyan, suku emas menelan mouse sangat membantu kamu. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, jangan lupakan kami orang tua. Petik 1. Xiaoyan memberi judul kepalanya. Faksi tikus menelan emas populasi besar, dan tetap up to date dengan berita di wilayah Central Plains. Itu tentu saja hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Melihat wajah cemas kamu, kami berdua tidak akan menahan kamu lebih lama lagi.
Kami akan berdoa agar perjalanan kamu lancar. Jingu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Dalam hal itu, aku akan meminjam Elder Jingu, es berkah. Selamat tinggal, Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok ringan, yang bergegas keluar dari kisaran mata surga gunung dengan suara swoosh. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Si dan Jingu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu dengan kuat terukir di dalam hatinya. Meskipun ia saat ini telah maju ke kelas Douzong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku surga Setan Phoenix. Oleh karena itu, kecuali itu saat yang kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiao Yan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari Space Ring-nya. Peta yang dia beli di Bond Transforming City saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang telah disebutkan Mu Qingluan, pertemuan Grand Pavilion kali ini akan diadakan di markas Wind Lightning Pavilion, yang merupakan Pavilion Timur. Berdasarkan peta, posisi Pavilion Timur harus berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah dataran tengah. Ini sangat jauh. Sepertinya aku akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiao Yan tertawa pahit setelah mengembalikan peta ke penyimpanan cincinnya. Untung saja sudah mencapai level Douzong. Kalau tidak, sepertinya dia tidak akan bisa bergegas ke Pavilion Timur tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, sepertinya pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya aku harus bepergian dengan cepat. Jika tidak, akan sangat tidak beruntung jika aku melewatkannya. Xiao Yan menghela napas saat dia menghadap ke langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Dengan segera, terdengar suara guntur yang teredam. Tubuhnya menghilang dengan cara seperti hantu. Nama Wind Lightning Timur Pavilion memegang beban berat di seluruh wilayah Central Plains. Menjadi markas besar Wind Lightning Pavilion, tempat ini dipenuhi banyak ahli. Pertahanannya juga sangat kuat. Selama bertahun-tahun sejak Wind Lightning Pavilion didirikan, itu telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Pavilion Timur selalu tetap berdiri. Reputasinya berangsur-angsur terbentuk dari banyak pertarungan antar faksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan Grand Pavilion, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 pavilion di Central Plains. Meskipun karakter utama adalah 4 pavilion, setiap musim dari Grand Pertemuan 4 Pavilion akan menjadi peristiwa besar dalam wilayah Central Plains. Meskipun tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan Pilpiling of the Pill Tower, itu juga kejadian yang langka. Pertemuan Grand Pavilion 4 ini bukan kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda, yang dapat mewakili 4 pavilion, secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing pihak. Darah baru adalah hal yang paling penting jika setiap faksi ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, 4 pavilion memberi perhatian besar kepada generasi muda. Di bawah fokus besar mereka dalam merawat generasi yang lebih muda, itu wajar bahwa itu cukup banyak individu yang luar biasa telah muncul di antara mereka. Windlight Pavilion Feng King Air, 10,000 Sword Pavilion Tang Ying, Yellow Spring Pavilion Wang Chen, Falling Star Pavilion Mu Qingluan, Del. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Central Plains. Tentu saja, Central Plains adalah tempat di mana banyak individu yang luar biasa disembunyikan. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam tiba-tiba muncul. Meskipun ini adalah kasusnya, masing-masing pertemuan Grand Pavilion akan menarik banyak orang muda yang kuat dari banyak faksi. Karakter utama dari Grand Meeting ini biasanya adalah 4 pavilion, tetapi tidak menolak beberapa pesaing lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitas, secara alami memiliki filter yang diperlukan. Selain itu dikabarkan sangat kasar. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk menggelembungkan angka. Setelah semua, di antara kompetisi antara generasi muda, pertemuan Grand Pavilion dianggap memiliki kualitas unggul.
Bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengalami kesulitan dalam mencapai persyaratan. Lokasi di mana pertemuan Grand Pavilion akan diadakan biasanya ditentukan oleh pihak yang memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang Grand Meeting terakhir adalah Win Lightning Pavilion, oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan untuk menjadi Win Lightning Eastern Pavilion. The Win Lightning Eastern Pavilion terletak di Win Lightning Mountain Range dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik, mungkin karena datarannya terlalu tinggi, tapi selalu terdengar suara petir yang gemuruh. Cuaca juga tidak bisa diprediksi. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai bisa muncul. Seluruh Win Lightning Mountain Range adalah wilayah yang dikuasai oleh Pavilion Timur. Tempat ini seperti halaman belakang rumah mereka. Fraksi lain yang tidak kuat tidak berani merambah ke daerah ini. The Win Lightning Mountain Range selama periode waktu ini sangat luar biasa. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh tempat dan berkumpul di Gunung Lightning di dalam pegunungan. Ini karena di atas gunung petir berdiri markas dari Win Lightning Pavilion, Pavilion Timur. Sinar cahaya yang melintasi langit di luar Win Lightning Mountain Range seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang telah tergesa-gesa itu secara alami Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya sepanjang jalan. Dia pada dasarnya telah keluar selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat di sepanjang jalan. Bahkan dengan tergesa-gesa dengan cara ini, dia telah kelelahan selama 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur gemuruh yang mengejutkan di pegunungan ini yang bisa dia rasakan meski jaraknya sangat jauh. Kekuatan angin yang terkandung di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini harus menjadi rangkaian penangkal angin di mana Pavilion Angin Lightning Pavilion Timur berada. Sepertinya aku tidak terlambat. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kita lanjutkan ceritanya Xiao Yan. Chapter 1017, Gunung Petir. Xiao Yan menemukan tempat kosong di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia padat di luar Win Lightning Mountain Range. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan Grand Pavilion. Aku ingin tahu apakah pertemuan Grand Pavilion telah dimulai. Xiao Yan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Dia sempat berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan benda seperti kulit tipis transparan dari storage ringnya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan teliti, kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk mengenalinya. Item ini, yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju ke Kekaisaran Chu Yun saat itu. Tidak disangka itu masih bisa digunakan setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat ini, semua orang sadar akan permusuhannya dengan Win Lightning Pavilion. Jika dia secara terbuka muncul di tempat ini, itu mungkin bahwa itu Win Lightning Pavilion tidak akan hanya berdiri diam di samping. Ada banyak ahli di Pavilion Timur. Selain itu, kepala Win Lightning Pavilion tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung ketika bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke Win Lightning Mountain Range adalah mencari Feng Zunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang diperlukan. Xiao Yan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang mengarah ke pegunungan, dan bergerak menuju Win Lightning Mountain Range. Berbagai suara dalam aliran manusia yang berisik, yang Xiao Yan telah bergabung, menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia dengan paksa menahannya. Sial, ada terlalu banyak orang.
Dapatkah Paviliun Timur mengakomodasi begitu banyak orang? Petik 1. Grand Meeting akan dimulai hari ini. Secara alami, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa itu orang-orang dari 4 paviliun telah tiba. Petik 1. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah Wind Lightning Pavilion. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Petik 1. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan bahwa itu Mu Qingluan bukan orang biasa. Dikabarkan bahwa itu keempat orang ini memasuki Heaven Mountain Blood Pool di Heaven Eye Mountain Range beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hihi, aku bertanya-tanya apakah ada dari mereka yang meminjam kekuatan dari Blood Pool untuk menerobos kelas Do Huang. Petik 1. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Do Songs. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Petik 1. Siapa tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di Central Plains. Selalu ada beberapa kuda hitam muncul di masing-masing pertemuan Grand Pavilion. Aku bertanya-tanya siapa yang akan muncul kali ini. Petik 1. Kuda hitam ya, tentu saja, pria muda bernama Xiao Yan, yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala Wind Lightning Northern Pavilion kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Kita bisa membayangkan betapa sangat kuatnya dia. Petik 1. Qi, Xiao Yan mungkin kuat, tapi tempat ini di markas Wind Lightning Pavilion. Apakah kamu pikir dia berani datang ke sini? Petik 1. Xiao Yan tanpa sadar kaget ketika mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya berbicara tentang dia. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi gosok wajahnya. Tidak disangka ia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukan yang dia inginkan. Jika namanya disebarkan ke telinga, Hall of Souls, sepertinya hal-hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Xiao Yan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah kebisingan yang mengerikan. Ada murid dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan untuk terbang di udara di atas Wind Lightning Mountain Range. Hal ini mengakibatkan Xiao Yan, yang tidak ingin mengekspos identitasnya, dipaksa untuk masuk. Setelah memasuki pegunungan, Xiao Yan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia menoleh ke hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini harus menjadi awal dari Grand Meeting 4 Pavilion. Selain itu, hal yang paling menggembirakan Xiao Yan adalah bahwa itu orang-orang dari 4 Pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya telah tiba. Jika aku benar-benar bertemu Feng Zunze, sebaiknya dia diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa itu aku dapat mempercayainya sepenuhnya, itu selalu yang terbaik untuk berhati-hati. Angka Xiao Yan berubah menjadi sosok buram yang bergerak melintasi pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan oleh Xiao Yan. Karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor-faktor tidak pasti. The Wind Lightning Mountain Range sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah-tengah pegunungan. Ada gunung yang megah dan curam yang terletak di tempat itu, Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi, satu tidak dapat melihat puncaknya ketika melihat dari dasarnya. Bagian tengah gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini sedikit gelap, dan samar-samar ada kilatan petir di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya tertutup oleh banyak sekali petir, membuatnya tampak sangat megah. Xiao Yan memberi pujian untuk gunung kilat yang menjulang tinggi sebelum memindahkan tubuhnya ke suatu tempat di dekat pangkalannya. Bagian atas Lightning Mountain adalah Wind Lightning Pavilion. Pertahanan tempat itu luar biasa ketat. Mungkin itu karena Grand Meeting mendekat, tetapi pertahanan di sekitarnya juga telah dibentengi. Sesekali ada sosok manusia yang mengepakkan sayap doki di langit. The Lightning Mountain telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Untuk tidak memperingatkan para ahli di Wind Lightning Pavilion, Xiao Yan secara alami tidak akan mengadopsi metode istirahat yang brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiao Yan masih memiliki sedikit kesabaran.
Xiao Yan maju bersama dengan kelompok dan akhirnya berhenti ketika dia hendak mendaki gunung. Pada saat ini, ada dua jalan batu yang mengarah ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang itu, yang datang untuk menyaksikan pertemuan besar, sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar. Ada hampir 100 murid lapis baja dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga bagian depan dari dua jalan batu. Ekspresi keras mereka membawa beberapa tekanan. Ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada dua orang tua di depan ratusan murid ini. Salah satunya adalah laki-laki sementara yang lain adalah perempuan. Mata Xiao Yan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah dua orang yang telah menemani Feng Qing'er ke kisaran mata langit surga saat itu. Kekuatan keduanya sangat mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Tidak disangka bahwa itu peserta kompetisi ini difilter oleh Huomu Elders dari Paviliun Timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. The Wind Lightning Pavilion pilihan selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka hidup sesuai dengan reputasi mereka. Untungnya, aku hanya di sini untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka, sekelompok orang di depan Xiao Yan dengan lembut berbincang sambil mengerutkan kening. Hati Xiao Yan melompat ketika dia mendengar ini. Tampaknya tidak semua orang harus diperiksa oleh dua orang ini. Aku pikir semua orang sadar akan aturan paviliun angin petir aku. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tangan aku yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika kamu hanya di sini untuk menonton kesenangan, kamu bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri. Seorang Elder Huo yang berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Kekeributan besar diaduk ketika kata-kata itu terdengar. Hanya memenuhi salah satu dari tiga kriteria ini bukanlah perkara mudah, apalagi ketiga-tiganya. Itu sangat ketat. Sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri di bawah kriteria ketat tersebut. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti aliran manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah mencari Feng Zunze. Dia tidak tertarik bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika ia akhirnya diakui oleh orang lain. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa orang muda yang merasa bahwa itu mereka cukup kuat, berniat untuk mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh Elder Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin baru saja memenuhi persyaratan dari 3 bintang Do Huang, tetapi jelas bahwa itu mereka adalah orang-orang yang bergantung pada pil obat atau beberapa harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan 2 bintang Do Huang. Para sesepuh Huomu bahkan tidak mengangkat mata mereka ketika melawan orang-orang yang lemah ini. Xiao Yan di samping juga tertawa dalam hatinya ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu, kaki Xiao Yan baru saja menginjak jalan batu ketika Elder Huo di samping tiba-tiba menoleh sebelum Xiao Yan bahkan bisa naik. Elder Huo mengerutkan kening saat melihat Xiao Yan. Tinju di bawah lengan Xiao Yan diperketat ketika dia mendengar teriakan ini. Dia memutar kepalanya perlahan dan menatap Elder Huo. Mata Elder Huo perlahan menyapu wajah Xiao Yan sebelum berkata, kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kamu tidak mencobanya? Petik 1. Banyak tatapan melesat ke Xiao Yan ketika kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu. Aku tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan aku datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiao Yan tampak sedikit serak di bawah penindasannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Elder Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tertegun dalam prosesnya. Orang ini, terlalu arogan, bukan? Wanita tua di samping Elder Huo merajut alisnya, melirik punggung Xiao Yan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Aku tidak tahu,
Aku hanya merasakan energi afinitas api alami tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi aku semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Elder Huo merajut alisnya dan tertawa pahit. Dia menghela nafas, kemungkinan besar itu hanya ilusi. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.